Selamat berjumpa kembali dalam laporan mingguan refleksi pembelajaran minggu ke-14, 5 sampai 10 April 2021. Jadi, tampilan RPP dan Google Classroom yang akan saya refleksi hari ini itu dapat diakses di metode.id atau di situs sd7ok.id. Ya, ini adalah tampilan RPP kelas 2 dengan tema kebersamaan. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi seperti biasa, tujuan pembelajaran diawali dengan bagaimana siswa dikondisikan supaya pembiasaan berdoa di rumah masing-masing. Yang kedua, terkait dengan bagaimana mereka mengkomunikasikan melalui pembuatan jurnal. Yang ketiga adalah pembiasaan hidup bersih dan sehat. Yang keempat, nanti menginjak kepada kegiatan inti, yaitu literasi, menyimak video yang terdapat pada Google Classroom. Dan selanjutnya ada media gambar nanti ditampilkan dan diakhiri dengan kegiatan literasi, dan nanti ada juga menyimak video pada kegiatan literasi itu juga. Jadi kalau kita pantau di Google Classroom, ini sudah tampil itu pada hari Senin. Jadi kalau kita lihat di RPP-nya adalah hari Senin, ya ini ya hari Senin ya. Kita bandingkan hari Senin, ini adalah RPP-nya, di sini adalah pelaksanaan pembelajarannya. Jadi kalau di kelas 2, pelaksanaan pembelajarannya dimulai dengan ilustrasi kegiatan awal, itu menekankan kepada anak-anak untuk bangun pagi dan melakukan kegiatan kebersihan baik di kamarnya sendiri maupun di rumah. Melakukan kegiatan membersihkan diri, mandi, berpakaian sekolah, seragam, dan nanti langsung melaksanakan kegiatan belajar. Selanjutnya adalah anak-anak dipersilakan masuk ke Google Meet. Rupanya hari Senin ini adalah kegiatan Google Meet kalau kita bandingkan dengan yang di rencana pembelajaran. Di sini masih ada perbedaan ya. Jadi kalau hari Senin tanggal 5 April, di sini masih Google Classroom, di sini masih Google Meet. Ya, mohon nanti diperbaiki. Tapi sebagian besar secara umum sudah sesuai ya. Tapi cuma mungkin kurang pengetikan. Berikutnya absensi juga sudah dan membaca petunjuk pengerjaan. Tapi yang jelas di rencana pembelajarannya adalah melalui Google Classroom. Mungkin karena suatu dan hal gurunya mengambil kebijaksanaan untuk melakukan kegiatan Google Meet. Ya, enggak apa-apa. Ini sudah bagus sekali karena di rencana pembelajarannya belum terpikirkan mungkin menggunakan Google Meet, sedangkan di pelaksanaannya sudah. Ya. Selanjutnya kita lihat ke materinya. Jadi materi pembelajarannya terkait dengan bagaimana menyapa anak-anak, dilanjutkan dengan kegiatan pengantar di mana anak-anak nanti masuk, dilanjutkan dengan membaca dongeng ya. Mana itu dari 5. Dilanjutkan dengan membaca dongeng hayalan yang dongeng atau cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu bersifat menghibur dan ini pengertiannya ya. Nah, di sini kalau kita lihat tugasnya, sebagian besar anak-anak jadi memposting sesuai dengan pertanyaan yang dikemukakan di sana. Ya, lanjut. Ya, dilebarkan saja. Kecuali dibahas hari tanggal 5, hari Senin. Hari Senin.
Di sini ada materi tentang anak-anak mendengarkan dongeng yang dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan terkait dengan dongeng itu. Jadi mulai dari tokohnya, sifat-sifat tokoh dalam dongeng, dan selanjutnya lanjutkan dengan kata sapaan dan sebagainya. Ya, seperti ini. Kalau dongengnya di mana ya? Ya, ini perlu dikasih masukan ya kepada Bu kelas 2. Sepertinya karena di sini ceritanya anak-anak ditugaskan untuk mendengarkan dongeng, tapi dongengnya dimuat di sini ya. Coba di sini ya, coba dicek di YouTube-nya apa dongeng ya. Materinya tentang kata sapaan ya. Jadi tidak ada dongengnya di sini. Jadi mohon untuk diperbaiki, terutama disesuaikan ya, karena di sini tidak ada mendengarkan dongeng, tetapi apa membaca maksudnya ya. Ya, lanjut. Nanti mohon untuk guru kelas 2 diperhatikan karena di sini terkait dengan mendengarkan dongeng ya. Jadi mestinya di sini ada video tentang dongeng ya yang ditayangkan sehingga anak-anak nanti bisa menontonnya dan menjawab soal yang ditugaskan pada penugasan di sini. Nah, lanjut ke berikutnya, ke hari Selasa. Kalau kita lihat penugasan hari Selasa masih sama. Jadi kalau kita lihat di RPP hari Selasa, ya ini dia RPP-nya. Kalau kegiatan awalnya sama seperti biasa, aktivitas pembiasaan. Nah, ini tentang matematika. Kalau di kegiatan inti lebih banyak tentang matematika. Jadi kalau kita lihat materinya, nah di sini adalah diawali dengan menyapa anak, terus materinya tentang alat ukur. Jadi tugasnya adalah mengukur benda-benda yang ada di rumah ya. Kalau kita dilihat di langkah-langkah pembelajarannya, ya ini juga belum sesuai padahal tanggal 6 juga sama ya. Tanggal 6, tanggal 16 Februari. Selasa 16 ya. Tanggalnya juga salah. Jadi semestinya tanggal 16 tapi di sini tanggal 16 Februari. Mana nih? Hari April ya. Hari Selasa. Ya, nama. Oh ya benar. Tadi salah klik ya. Jadi di sini nah, kalau kita bandingkan RPP tanggal 6 April yang di rencana pembelajaran dengan yang ditampilkan di Google Classroom sebagai bentuk langkah pembelajarannya, Selasa 6 April tahun 2021. Jadi kalau langkah-langkahnya di sini sudah memuat tentang pecahan ya. Jadi pecahan ya. Kalau di RPP-nya juga ya sudah nyambung, jadi memuat tentang pecahan sepertiga dan seperempat. Ya, kalau kita lihat di bagian bawah, nah di sini ada materinya. Ini adalah uraian soal yang sengaja ditaruh di Google Doc. Jadi sudah memuat tentang materi pecahan, yaitu sepertiga dan seperempat. Ya, lanjut berikutnya ke hari Rabu, tanggal 7 April. Kalau kita lihat di langkah-langkah pembelajaran, ini materi tentang agama Hindu ya. Terus hari Rabu tanggal 17 April 17 April hari Rabu 7. Ya ini. Jadi ya agama Hindu terkait dengan
materi tentang ya, perkembangan sejarah agama Hindu. Ya, kalau di kegiatan inti, tapi RPP-nya mungkin di bawah dia karena mengkhusus ya antara RPP guru kelas dengan RPP agama Hindu itu berbeda. Jadi kalau di guru kelas dia di hari yang dimaksud di sini tanggal 7 April pada hari Rabu, ini dia cuma mencantumkan tentang bahwa anak-anak saat itu adalah belajar agama Hindu dan bahasa Bali. Sementara untuk rencana pembelajarannya untuk agama Hindu nanti mengkhusus di bawah. Betul, kalau kita lihat di langkah-langkah pembelajarannya, sini sudah ada ilustrasi, dilanjutkan dengan pendahuluan sedikit tentang sejarah, dan nanti anak-anak ditugaskan untuk membaca buku teks pada buku materi agama Hindu. Ya, selanjutnya anak-anak ditugaskan untuk menjawab pertanyaan yang termuat di sini ya, terkait dengan kapan, apa, di mana, dan bagaimana. Ya, ini sudah dimuat. Berikutnya, kalau kita lihat tanggal 8 April, di 8 April, ini tentang masih ini dimuat tentang materi ya karakteristik individu yang sudah dipelajari sebelumnya, itu tentang tinggi badan ya, terkait hobi dan juga perbedaan agama. Di sini juga sudah dimuat uraian materi yang lumayan panjang sehingga ini mendorong anak-anak untuk mengadakan literasi ya. Ada sudah pendahuluannya, ilustrasinya sudah ada. Dilanjutkan dengan beberapa tugas seperti LKS. Ya, disertakan juga tentang kegemaran. Nah, di sini sudah ada tugas untuk PKN-nya yang sengaja dimuat di Google Doc. Nah, ini tugasnya. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Ya, meskipun dia berbeda jenis kelamin, nah mereka duduk untuk belajar bersama. Nah, di sini untuk bagaimana saling menghargai atas perbedaan. Nah, ini dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Oke, lanjut ke hari Jumat, tanggal 9 April. Kalau kita lihat di Google Classroom, tanggal 9 April. Oh ya, 9 April, ini dia. Di hari Jumat. Kalau kita lihat di langkah-langkah pembelajaran, ini membahas tentang gambar imajinatif. Jadi ini SBDP ya. Jadi 3 dimensi ya. Kalau kita lihat di Google Classroom, ini juga sudah ada ilustrasi yang lumayan panjang. Jadi ini mendorong anak-anak untuk berliterasi sehingga nanti mereka mengetahui apa bentuk perbedaan dari gambar yang biasa yang 2 dimensi dengan yang 3 dimensi. Nah, tapi masukan dari saya terkait dengan bangun 3 dimensi ini sebaiknya anak-anak semestinya diajak praktek sebenarnya. Nah, 3 dimensi itu tidak bisa ditugaskan anak-anak dalam mengirim tugas dalam bentuk foto. Ya, ini kan banyak yang akan ini. Bagaimanapun itu bentuknya seperti ini ilustrasi yang ditampilkan oleh guru adalah dimensinya adalah 2 nih, 2 dimensi. Jadi dia berformat gambar. Jadi bukan 3 dimensi. Jadi mestinya guru menugaskan anak-anak untuk atau membuat video paling tidak ya. Gurunya mencontohkan video bagaimana menunjukkan tentang benda yang berbentuk 3 dimensi. Jadi kalau 3 dimensi itu bedanya dengan 2 dimensi
Kalau dua dimensi dari sisi manapun kita pandang itu tetap menghadap ke arah kita. Jadi kalau tiga dimensi, kalau kita berubah arah, posisinya kita berubah, maka benda itu yang tampak dari kita juga posisinya berubah ya. Kalau ini kan dua dimensi. Jadi semestinya anak-anak diajak praktik walaupun PJJ, tapi mestinya ada video di sini. Ya, ini mungkin sedikit masukan dari saya karena ini menyangkut tiga dimensi. Ya, tiga dimensi berarti dia lebih ke benda nyata. Gitu. Ya, ini mohon diperhatikan. Berikutnya hari Sabtu. Kalau kita lihat di tampilan pada Google Classroom. Jadi kalau hari Sabtu ini ini kebanyakan materi PJOK ya. Jadi kalau kita pantau hari Sabtu adalah materi PJOK. Kalau kita lihat soal-soal yang ditampilkan, nah ini kebanyakan tentang keseimbangan ya. Ini soalnya udah lumayan bagus. Jadi dari gambar ini anak-anak nanti bisa melihat dan dari soal yang pertama, dari gambar di bawah ini mana yang termasuk gerakan keseimbangan dinamis ya sini. Jadi anak nanti melihat. Jadi tidak ujuk-ujuk anak-anak nanti dikasih soal yang isian singkat ya, tapi ini sudah menggunakan nalar ketika dia menjawab soal ya. Jadi walaupun dia sempat baca sebentar, tapi kalau anak-anak itu ditugaskan melihat, kalau konsepnya dia mengerti, jadi kalau dia melihat gambar ini dia pasti tahu jawabannya. Jadi tidak langsung nanti anak-anak begitu dikasih soal dia hanya mengandalkan ingatan. Di sini tidak ingatan yang terlalu didominankan, tapi adalah bagaimana dari gambar ini anak-anak bisa menghubungkan dengan nalarnya gitu. Karena yang gerakan yang terkait dengan keseimbangan dinamis ya yang seperti apa kan gitu. Jadi anak-anak sebelumnya pasti sudah pernah belajar tentang ini. Oke, jadi kita lanjut ke kelas berikutnya. Di bawah sini ada kelas kelas 3. Ya, ini kelas 3. Ini PP-nya tulis tangan. Tidak masalah ya. Kalau kita lihat di kelas 3, ini diawali dengan tujuan pembelajaran yang 3 poin di awal ini sebenarnya masing-masing kelas itu sama. Jadi kegiatan pembiasaan ya. Jadi ada kegiatan berdoa, ada kegiatan mengisi jurnal, dan lanjutkan dengan kegiatan menjaga kebersihan di rumah masing-masing. Lanjut ke langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan tujuan ini. Nanti kalau kita lihat masing-masing pembelajaran dari setiap tanggal yang disajikan itu mulai tanggal 5. Ini tanggal 5 April. Jadi KBM 71 ya. Senin 5 April 2021. Kalau kita lihat di Google Classroom-nya juga sudah nyambung dengan tujuan pembelajaran poin 1, 2, 3. Kalau kita lihat kegiatan inti, ini sudah ada perintah untuk anak-anak absen ya. Ada 14 orang yang absen. Berikutnya di sini guru menyapa sudah. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ke materi, tapi gurunya sudah menyapa. Ini bagus sekali. Berikutnya di sini, ini yang perlu saya tekankan pada teman-teman guru ya. Mohon ilustrasikan materinya sedikit supaya jangan langsung seperti ini. Jadi kalau di sini kan langsung sesuai dengan bacaan pada buku tema 8, halaman 55. Kalau kita lihat tugasnya ya seperti apa ini. Ini juga tugasnya enggak kelihatan di sini ya. Oh ya sudah. Ini tugasnya sudah ada, tapi
ada alangkah baiknya guru itu seperti guru kelas 2 tadi, ada ilustrasi di awal yang menyampaikan terkait pengantar dengan materi itu. Kalau begini, eh, nah ini tugas siswa yang sudah dikumpulkan. Ya. Semestinya di sini juga penting guru itu memberikan masukan, bukan hanya langsung menerima tugas yang diberikan oleh anak-anak, tetapi di sebelah sini, nah di sini kan ada komentar dari anaknya ini, "Mak, Bu, baru buat sekarang soalnya saya ada acara dari kemarin." Nah, ini paling tidak gurunya berkomentar lah di sini sedikit gitu. Ini nah ada sama sekali ya. Nanti bisa berkomentar di sini sedikit. Di sebelah sini ada kolom komentar, silakan dikomentari. Misalkan kalau kita lihat di sini kan tugas yang dikumpulkan banyak sekali yang mesti kita komentari anak-anak ya. Sehingga anak-anak itu ada merasa diperhatikan gitu. Ini misalkan anak yang selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Nah, misalkan tulisannya ya, mungkin di sebelah mananya yang perlu diperbaiki. Misalkan di sebelah sini di penulisan tanggalnya juga terlalu ke atas ya. Meski digeser ke bawah sedikit, ini banyak coretan juga sehingga nanti anak-anak pada penyerahan tugas berikutnya tidak seperti ini. Jadi ini harus diperhatikan oleh teman-teman guru ya. Jadi jangan dibiarkan anak-anak seperti ini. Misalkan ini, aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka. Ini tulisannya juga terlalu mepet dengan garis di bawah. Jadi eh, masing-masing hurufnya juga tidak jelas. Coba kalau kita pantau di tugas yang lain, akan tugas yang lain coba dicek. Ini juga tidak ada dilampirkan tugas, ini kosong. Ini bisa dijadikan perhatian oleh gurunya supaya jangan langsung di sini live. Misalkan ini kan tidak masuk akal nanti. Nah, kalau ini misalkan ini sudah ada tugas. Nah, kalau misalkan perlu pujian anak-anak itu ya silakan di komentarnya ini. Nah, di sini kan ada ruang komentar ya, ada nilai dan sebagainya. Sini kasih komentar lah anak-anak. Jadi inilah ke fitur dari Google Classroom yang mungkin belum teman-teman banyak manfaatkan ya. Di sini ada ruang komentar yang mestinya dimanfaatkan secara maksimal. Nah, ini juga perlu dikomentari ya. Ini kan lumayan bagus tugasnya, tulisannya udah bagus ya. Terus ini kok kayaknya sama ini kalimat antara satu siswa dengan siswa yang lain ya. Ya ini teman-teman guru juga harus teliti ya. Jangan hanya menerima tugas yang diberikan. Seperti misalkan tugas yang pertama itu kayaknya sama ini. Kalimatnya pun sama ya. Jangan-jangan ini kerjasama gitu. Makanya kalau menugaskan anak-anak dengan pola seperti itu kecenderungannya seperti ini. Maksud saya begini, dengan tugas hanya menugaskan fokus pada buku. Jadi buku itu kan kemungkinan di sana soalnya adalah soal mengisi titik-titik itu misalkan. Ya, mengisi titik-titik. Di tugasnya sana adalah mengisi titik misalkan kalau isian jawaban singkat itu ya seperti ini dia nanti. Jadi makanya saya tekankan berapa kali untuk membuat soal yang bernuansa sedikit hot itu setiap saat mohon dilatih ya. Jangan dibiarkan begini terus. Ini perhatian untuk guru kelas 3 nanti mohon disempurnakan pada penugasan berikutnya nanti supaya jangan seperti ini.
Ya, banyak sebetulnya fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan tapi tidak dimanfaatkan secara baik. Atau nanti kita rapat sekalian untuk membahas masalah ini supaya lebih lebih tegas saya menyampaikan sehingga tidak terlalu lama. Seolah-olah saya membiarkan proses ini gitu. Ya, berikutnya adalah eh, kita kembali ke kelas 3. Jadi kalau kita lihat di RPP, kalau kita lihat nah ini juga hari tanggal 5 ya, tanggal 5. Ya, ini jelas sekali nih, ini tugasnya ya, yang saya maksud ini. Jadi bacalah bacaan aku anak mandiri, kemudian kerjakan tugas dan jawablah pertanyaan berikutnya. Melihat dari jawaban yang diberikan oleh siswa itu kecenderungannya sama semua pola jawabannya, nah ada yang bervariasi. Jadi kemungkinan besar mereka melihat jawaban temannya atau melalui WA mereka saling komunikasi sehingga dia dikasih jawaban oleh teman yang lain gitu. Ini kan tidak mendidik sama sekali. Kalau kita lihat di langkah-langkah pembelajarannya, untuk tanggal 5, ini siswa dapat mengidentifikasi jenis lambang simbol pramuka. Ya. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Simbol pramuka, maksudnya kan, jadi misalnya ini bisa dipakai pembelajaran yang sangat interaktif sebenarnya ini. Jadi anak-anak ditampilkan beberapa gambar pramuka, terus diminta untuk menceritakan makna dari simbol-simbol itu kan itu semestinya ya. Ya, jadi mohon disempurnakan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi dengan biarkan seperti ini tidak sama sekali tidak mendukung upaya anak-anak nanti menggunakan nalar dalam hal belajar gitu. Sama sekali tidak ada dukungan ke sana. Berikutnya kita lihat ke hari Selasa. Kalau kita lihat di RPP, hari Selasa, hari Sabtu, Rabu, mana Selasa? Oh ini Selasa. Jadi kalau kegiatan inti pada hari Selasa diisi oleh guru bidang agama Hindu ya betul. Hari Selasa, tanggal 6 April. Ini kok yang mengisi PJOK, agama Hindunya ada ngisi. Oh ini dia. Ini tentang ya sudah lengkap, jadi ada guru yang lain sudah ada masuk. Ya, lanjut ke Rabu. Rabu tanggal 7 April. Jadi Rabu pada tanggal 7 April. Nah, di sini kegiatan intinya itu tentang mengidentifikasi kombinasi gerak kuat lemah tangan, kaki, dan kepala. Lalu anak-anak memperagakan kombinasi gerak. Dilanjutkan dengan melaksanakan berkolaborasi dengan teman atau keluarga. Ya, kalau kita lihat di tugasnya, nah ini sama sekali tidak nyambung dengan langkah-langkahnya. Kalau di langkah-langkah kegiatan ini coba saya cek, ini tanggal 7, betul ya, 7 April, ini tanggal 7 April ya. Ini pentingnya RPP Bu ya. Jadi supaya tidak mubasir kita buat RPP, makanya ketika posting ini tolong dilihat RPP-nya. Ini langkah-langkahnya seperti ini kok tidak ada yang dimuat di sini. Misalnya siswa mengidentifikasi kombinasi gerak kuat dan lemah di sini. Ini masih ingat kamu dengan tari tempurung. Nah, ini kok kebanyak ketari nih. Di mana anak-anak itu bisa mengidentifikasi
Ini juga nggak jelas ya, antara ini dengan ini kok nggak nyambung. Walaupun sama-sama SBDP, tapi di sini tidak nyambung. Terus bagian yang paling kamu senangi yang mana? Nah, itu pertanyaan yang ada di Google Classroom seperti ini. Karena di sini, sedangkan di sini ada item yang menarik sebenarnya. Jadi siswa dapat melanjutkan melaksanakan kegiatan berkolaborasi dengan keluarga. Ya, di sini tapi tidak ada kegiatan yang terkait dengan itu. Ini tuh ada pertanyaan-pertanyaan model begini saja. Ini mohon kepada teman guru kelas 3 untuk disempurnakan. Apapun yang sudah dipikirkan, direncanakan di RPP, ini mohon dituangkan di sini di Google Classroom gitu. Sehingga nyambung dia gitu. Kalau ini kan mubasir dia membuat perencanaan seperti ini. Oke, lanjut ke hari Kamis 8 April. Kalau saya pantau hari Kamis, sini sudah kegiatan awal sudah biasa, sudah seperti biasa, yang sudah tidak perlu dibahas. Nah, ini tentang kegiatan inti, ini perlu saya cek juga. Siswa dapat menyebutkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang dengan benar. Ya. Nah, kalau kita lihat di pembahasan materi, nah di sini juga. Kalau kita lihat di langkah-langkah pembelajaran yang diuraikan pada kegiatan inti, semestinya guru bisa menugaskan anak-anak untuk ya mengamati atau mendeskripsikan hasil dari sebuah proses membaca, sebuah ilustrasi bacaan yang ada terkait dengan sila-sila Pancasila. Nah, di sini mestinya guru berkreasi, jangan langsung ini ke kaitannya ke tempat ibadah ini. Sila Pancasila dengan ini juga yang berikutnya ada kegiatan berkolaborasi ini dengan teman atau keluarga tentang menyebutkan sikap dan memberikan pendapat tentang perilaku sehari-hari. Nah, ini juga di sini ada kegiatan kolaborasi yang nampak di kegiatan pembelajaran. Oh, ini kok banyak seperti ini ya. Jadi mohon kalau sudah membuat perencanaan di pelaksanaannya paling tidak mencerminkan apa yang sudah direncanakan. Ini mohon diperhatikan untuk guru kelas 3. Berikutnya kalau kita pantau tanggal 9, ini sekarang matematika ya. Kalau kita lihat di uraian materi, ini juga. Jadi kalau begini modelnya saya juga nggak bisa pantau ini. Maksudnya apa? Berikutnya di sini ada siswa dapat mengidentifikasi perbedaan berbagai bangun datar. Ya, paling tidak di sini pada Google Classroom ini disajikanlah materi di foto gitu ya. Kira-kira anak-anak ditugaskan itu apa gitu. Kalau seperti ini pada halaman buku 8, halaman tema 8, halaman 97, paling tidak difoto lah. Sehingga anak-anak itu ingat yang mana itu maksudnya. Jangan hanya sekedar memberikan tugas seperti ini, seolah-olah tanpa ada tanggung jawab guru untuk memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana mengidentifikasi perbedaan berbagai bangun datar. Ya mestinya ini bisa berkembang sebenarnya proses pembelajaran model begini. Jadi bisa ditambahkan dengan LKS misalkan kan. Jadi untuk mengidentifikasi bangun-bangun datar itu kalau ditugaskan anak-anak di rumah, apalagi ada berkolaborasi di sini, ya anak-anak bisa ditugaskan untuk mengidentifikasi atau melihat benda-benda yang ada di sekitar rumah yang berbentuk bangun datar itu, sehingga dia mengidentifikasi, mengenal. Nah ini tolong ini perlu disempurnakan. Kalau saya sarankan untuk diulang saja materi seperti ini, ya, karena ini menarik sebenarnya untuk menanamkan anak-anak konsep tentang bentuk-bentuk bangun datar
sifat-sifatnya dan sebagainya, tetapi dengan model seperti ini dia tidak akan mendapatkan pelajaran apa-apa dari proses ini gitu. Jadi mubasir aja ini sama dengan anak-anak itu hanya mengejar materi. Jadi ibu hanya targetnya supaya materinya selesai gitu jadinya. Kalau seperti ini kan gampang sekali jadi guru ya. Berikutnya kalau kita pantau ke Sabtu, hari Sabtu berikutnya. Nah, hari Sabtu ada evaluasi. Kalau kita lihat soal-soalnya, nah ini sudah ada. Nah ini maksud saya. Ketika proses pembelajaran yang tidak menggunakan nalar, ya, seperti yang saya tunjukkan tadi, mana mungkin anak-anak bisa menjawab soal AKM seperti ini. Jadi tujuan dari anak-anak tujuan dari saya untuk menugaskan Bapak Ibu membuat soal asesmen nasional seperti ini modelnya. Jadi nanti harus dibarengi juga dengan proses pembelajaran yang menggunakan nalar dalam proses belajar itu. Ada prosesnya, ada proyeknya gitu. Sehingga ketika ditampilkan, ketika disajikan tantangan untuk menjawab soal macam begini, mereka akan gampang, ya, tidak akan susah gitu. Tapi kalau prosesnya tadi seperti itu, jadi gurunya hanya mengejar target, ketika di ujung-ujung nanti ditampilkan soal seperti ini, ya bingung mereka gitu. Ini mohon jadi perhatian teman-teman yang masih belum paham bagaimana penerapan high order thinking skill dalam proses pembelajaran, mohon diperhatikan ya. Dan jangan segan-segan untuk bertanya, jangan segan-segan untuk berdiskusi ketika merancang sesuatu. Jangan takut untuk disalahkan. Tunjukkan kira-kira saya di mana salah. Ya, kalau ini coba sekali-sekali tanya saya, cocok enggak ini langkah pembelajaran dengan yang di Google Classroom Pak? Itu misalkan. Ya, jangan langsung dilepas begitu, nanti yang jadi korban tuh siswa. Gitu. Ya, kalau ke ini kan modelnya hanya menyelesaikan tugas target yang disampaikan guru saja. Jadi, tidak ada perubahan sama sekali gitu jadinya. Hanya ada perubahan pada soalnya ini saja. Nah, di sini aja ada perubahan, tapi kalau di proses belajar masih tetap seperti itu. Ini mohon diperhatikan kepada guru kelas 3, nanti sesekali harus face to face dengan saya ini supaya lebih intensif saya memberikan pemahaman terkait dengan langkah-langkah pembelajaran dan bagaimana menuangkannya di Google Classroom atau menuangkannya di kelas nanti ketika anak-anak belajar tatap muka, dan begitu juga nanti ketika proses evaluasi, sehingga anak-anak memiliki dasar gitu. Kalau begini kan tidak ada dasar apa-apa dia. Moga saja kelas 4 juga tidak seperti ini ya. Saya coba pantau di kelas 4. Kelas 4. Ini kelas 6. Kelas 5. 2. Nah, ini adalah kelas 4-nya mana? Langsung aja di kelas 4. Ya, kita lanjut ke bawah. Ini adalah RPP kelas 4. Sama seperti biasa, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran sudah ditetapkan di awal sesuai dengan tujuan, lengkap dengan tanggal. Kalau kita cermati kegiatan awal juga terkait dengan pembiasaan, tetap dia ada berdoa, mengisi jurnal, terus ada
kegiatan kebersihan, dilanjutkan dengan Google Meet terkait dengan membahas cerita fiksi, dilanjutkan dengan Google Meet dalam menyimak video tentang garis-garis sejajar berpotongan dan berhimpitan. Ini konsep ini. Nanti bagaimana di proses pembelajaran ini kira-kira dilakukan oleh teman-teman ini kelas Pak. Lalu mengerjakan tugas dan mengamati lingkungan. Nah, ini ada kegiatan pengamatan tentang benda 3 dimensi. Ya, ini materinya cukup menarik kalau kita lihat ke kelas pelaksanaan pembelajaran tanggal 5. Tanggal 5, jadi kalau kita lihat tanggal 5, ya kegiatan awal juga masih sama. Jadi ada kegiatan bangun pagi, mandi, kegiatan belajar dan sebagainya. Dilanjutkan dengan menyapa dari guru dan diminta untuk mengabsen. Terus ada soal, ada materi tentang cerita fiksi sesuai dengan langkah-langkah tadi, tujuan tadi ya. Nah, ini juga sudah. Materi tentang fiksi juga sudah, bagus. Terus nanti di bawahnya tentang, ya ini ada ilustrasi yang dibuat oleh guru terkait dengan materi tentang kisah dua sahabat. Nah, ini sudah ada kisah dua sahabat. Ini cerita fiksi. Dilanjutkan dengan ini pertanyaan. Nah, ini sudah ada pertanyaan. Ya, ini sudah. Di pertanyaannya, kalau prosesnya seperti tadi, jadi anak-anak ditugaskan untuk membaca cerita fiksi yang ini, yang ditampilkan tadi. Terus ada ilustrasinya, kira-kira yang ditekankan nanti untuk ditanyakan yang mana. Terus ada soal yang menggunakan nalar seperti ini ya, sejenis ini. Ini memungkinkan anak-anak untuk bisa memahami materi itu. Nah, lanjut ke pertemuan berikutnya tanggal 6. Ya. Tanggal 6 hari tanggal 6 ya, tanggal 6. Tanggal 6 jadi ada materi tentang kalau di RPP itu materi tentang hubungan antar garis sejajar berpotongan ya. Kalau kita lihat di gambar yang sebagai materinya ini kayaknya ini materi yang di buku langsung dipoto ya. Langsung mana yang disebut dengan garis berpotongan dan sebagainya. Nah, ini semestinya nanti lebih ya, ini kan semestinya teman-teman guru gitu bisa langsung mengajar di papan tulis menggunakan papan tulis, terus divideokan kira-kira mana yang disebut dengan garis berpotongan, mana yang disebut dengan garis sejajar, diperagakan begitu. Sehingga anak paham. Di sini tidak ada atau mungkin dicarikan video yang dibuat oleh guru lain yang di YouTube bisa banyak sekali bertebaran ya. Sekarang ini kan teman-teman guru di sekolah lain juga sering membuat video. Jadi kita berbagi video saja di sana kan sudah ada misalkan. Ya, kalau tidak ada ya kita buat sendiri ya. Ya, sekarang fasilitas HP sudah banyak ya, tinggal direkam saja. Itu kan bisa ya. Nah, ini ini sudah ada video. Oh, ini sudah ya. Ya, oh ini ya. Ya kalau kita putar ya, ini sudah. Ya, ini adalah video yang ditampilkan tentang garis sejajar berpotongan yang diperagakan oleh guru lain. Ya. Mestinya juga kita juga bisa membuat itu untuk menambah kreativitas. Berikutnya tanggal 7
Kalau kita lihat tanggal 7 ya. Ini PJOK ya. Ini kebanyakan PJOK terkait dengan materi mungkin evaluasi ya. Jadi penilaian tengah semester yang diberikan oleh guru olahraga sudah diberikan di sini. Kalau kita lihat soalnya, kalau kita pantau, sudah ada soal yang ya serupa KKM, maksud saya AKM gitu ya. Jadi sudah bernuansa AKM, sudah ada berbagai jenis soal yang sifatnya tidak kognitif tingkat rendah ya, sudah tinggi, sudah masuk hot. Berikutnya hari Kamis. Kalau kita pantau hari Kamis tanggal 1 April, oh salah ya, ini bukan hari Kamis yang tanggal 8 ya. Hari Kamis tanggal 8. Kalau kita lihat di tujuan pembelajaran itu banyak menguraikan tentang teknik menggambar benda 3 dimensi. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau menggambar 3 dimensi, kalau tidak ada videonya juga susah ya. Nah, ini sudah. Jadi anak-anak menggambar benda 3 dimensi. Ya kan, contoh di bawah ini. Nah, ini sudah ada diperagakan. Nah, ini mungkin videonya diambil dari YouTube. Lumayan membantu. Ini dari teman guru di Bandung. Ada baiknya juga kita yang langsung membuat video gitu, gunakan papan tulis yang ada di depan, terus direkam kan bisa ya sebenarnya. Jadi nambah kreativitas ya, cukup 15 menit aja cukup. Yang penting nanti konsep materinya tersampaikan. Ini mohon diperhatikan teman-teman supaya agak terbuka pikirannya, supaya jangan hanya mengandalkan karya teman lain ataupun mungkin mengandalkan buku, karena sekarang kita dalam kondisi PJJ dan sudah diberikan keleluasaan terkait dengan merdeka belajar. Jadi mohon diperhatikan ya. Kalau merdeka belajar berarti kan kita yang memegang peranan dalam merencanakan proses pembelajaran. Jadi mestinya lebih bebas itu. Berikutnya kalau kita lihat ke hari Jumat tanggal 9 April. Kalau kita lihat ke tanggal 9 April, ini materinya tentang agama ya dan bahasa Bali ya. Di sini sudah ada postingan tentang materi agama dan bahasa Bali yang ditugaskan kepada anak-anak kelas 4. Itu tentang menyalin aksara ya, bukan ya? Jadi tentang kebahasaan, ini bahasa Bali. Lanjut ke hari Sabtu. Kita lihat RPP hari Sabtu, banyakkan tentang evaluasi ya. Kalau kita lihat evaluasinya, ini disajikan cerita fiksi berupa bisa seekor semut balas budi ya. Dilanjutkan dengan soal-soal, ada pilihan ganda kompleks, ada esai, terus ada ya, ini juga menarik soal nomor 5 ya, mohon diperhatikan teman guru kelas 4. Jadi apakah semut dan burung merpati merupakan benda 3 dimensi? Ini soalnya agak aneh gitu ya. Jadi mestinya disajikan video semestinya. Karena kalau 3 dimensi itu kalau dalam PJJ ini susah diperagakan ya, karena kalau dua dimensi itu pengertiannya adalah benda itu jika dipandang dari depan
dari samping, ya dari manapun kita memandang benda itu, dia akan tetap, misalkan ada foto gambar presiden. Jika kita lihat foto presiden itu, kalau kita lihat dari agak miring ke timur, maka matanya tetap menghadap kita. Terus miring ke barat juga matanya masih menghadap kita. Itu 2 dimensi ya. Tapi kalau 3 dimensi itu beda. Nanti kalau seperti patung misalnya, kalau patung kalau di utara, kalau dia menghadap ke timur misalnya, kalau kita di utara ya kepalanya tetap ke timur. Tapi kalau kita di selatan, kepalanya juga masih di timur gitu. Jadi perspektifnya beda cara pandangnya kalau dia 2 dimensi dengan 3 dimensi. Jadi kalau membandingkan benda 3 dimensi dengan 2 dimensi dalam bentuk gambar memang agak sulit ya. Tapi kalau kita lihat di tujuannya, lihat di tujuannya ya. Jadi melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar dan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menggambar benda 3 dimensi. Nah, di sini. Nah, kalau menggambar benda 3 dimensi, mestinya gambarnya dulu dibuat, terus nanti anak-anak ditugaskan untuk membandingkan kira-kira mana yang 2 dimensi dan mana yang 3 dimensi. Kalau apakah semut dan burung merpati merupakan benda 3 dimensi? Ini mohon diperbaiki ya, karena ini tidak nyambung ini konsep 2 dimensi dengan 3 dimensi yang dimaksud oleh tujuan pembelajaran ini. Kalau kita kaitkan dengan soal, ini jelas tidak nyampe gitu. Jadi anak-anak kan bisa kalau di sini kan menggambar. Jadi kalau karena tujuannya adalah menggambar, berarti di soal paling tidak ditampilkan gambar. Jadi ya nyambung, gitu ya. Teman-teman nanti mohon diperbaiki, teman guru kelas 4 ini kaitannya dengan soal yang kalau kita lihat keselarasan dengan tujuan juga masih perlu diperbaiki ya. Tapi sebagian besar sudah bagus, sudah nanti bisa diperbaiki kembali, disempurnakan. Berikutnya itu untuk kelas 4. Nah, sekarang kelas 5 ya. Coba yang pantau kelas 5. Ya, kalau kita pantau kelas 5 mulai dari hari Senin. Kalau RPP-nya kelas 5 di sini. Kelas 5. Ya, ini kelas 5. Jadi kalau kita pantau tujuan pembelajarannya, jadi 3 poin di atas masih sama tentang kegiatan pembiasaan. Kalau kita lihat di kegiatan inti yang nanti tercermin di langkah-langkah pembelajaran itu ini. Jadi membuat iklan, terus membedakan sat tunggal dan campuran, lalu membuat grafik, terus ada nanti yang terakhir adalah SBDP, itu menyanyikan lagu kayak dengan nada lagu ya. Kita ambil mulai dari hari tanggal 5 April. Dari Senin tanggal 5 April. Jadi kegiatan pembelajarannya kalau di awal dirangkai seperti ini. Berikutnya di sini ada salam pada anak-anak, bagus sekali sudah diisi salam. Berikutnya ada tugas. Nah, ini ilustrasinya sudah lumayan, jadi anak terdorong untuk berliterasi, membaca naskah ya, naskah ini sehingga anak-anak meningkatkan daya literasinya nanti. Ada video, jadi ada media pembelajaran. Ini ada iklan. Ini ya sudah ada banyak alat bantu untuk anak-anak mudah memahami gitu. Cuman ini tampilan ketikannya yang masih perlu disempurnakan. Nah, nanti bisa didorong agak ke kiri. Jangan terlalu ke tengah ya. Maksudnya mungkin alinea tapi terlalu ke tengah ini. Lebih baik karena di Google Classroom itu tidak ada fasilitas untuk rata kanan, rata kiri ataupun tab ya. Ya kita pakai aja rata kiri, terus yang di sebelah kanan biarkan aja.
Kalau kita lihat langkah-langkahnya sudah, kalau kita bandingkan dengan tanggal 5 April ya juga sudah. Jadi menyimak video, unsur-unsur iklan, memahami materi dan membuat contoh iklan. Ini membuat contoh iklan ya. Kalau kita lihat di tugas, mana nih tugasnya? Pertanyaan baru. Oh, mestinya di sini ada penugasan ya. Oh, ini tugas. Tontonlah video. Ya, sudah. Jadi buatlah contoh iklan dengan menggunakan bahasa yang jelas, menarik dan kreatif sudah ya. Berikutnya ke pembelajaran berikutnya tanggal 6. Pembelajaran tanggal 6 April. Tanggal 6 April ini sini ya, tanggal 6. Tanggal 6 itu memuat tentang kegiatan awal, juga sudah hampir sama kalau kita cek di penyampaian salam dari guru kepada anak, sudah ditanggapi oleh siswanya, tetapi gurunya belum tanggap ya. Maksudnya gurunya menanggapi di sini sehingga terjadi interaksi gitu. Paling tidak ada ucapan terima kasih lah di sini sehingga tidak tidak pelit lah guru dengan kata-kata itu. Makanya sering-seringlah membuka Google Classroom. Jangan hanya meminta saja dari anak-anak tugas itu supaya diserahkan, tapi kita jarang berinteraksi ya. Mana mungkin mereka akan bisa memenuhi kewajibannya kalau kita jarang berinteraksi dengan mereka. Bukti interaksi itu ini ya, jadi tidak ada komentar sama sekali. Nanti kalau kita lihat di tugasnya misalnya yang diserahkan, oh ini gini. Ya di sini mestinya ada ucapan terima kasih lah kepada anak-anak sehingga anak-anak merasa dihargai gitu. Tidak dibiarkan begitu rupa ya. Lanjut ke materi. Ini materi tentang sat tunggal dan sat campuran. Ini langkah kegiatan. Kalau kita lihat tugasnya yang diserahkan sama anak-anak, nah ini contoh. Ini jelas sekali nih gurunya pelit dengan kata-kata ya. Ini jelas tuh gurunya nih si Cahyani ini, maaf teacher, saya baru mengirimkan tugas karena datang dari kampung. Terima kasih. Ya mestinya di sini uh, jangan pelit-pelit ya, ucapan terima kasih lah. Terima kasih ya sudah tugasnya dikirim. Misalkan nanya kabar, gimana kabarnya di kampung, nah gitu. Ini teman-teman guru ini ya jarang sekali mungkin buka. Begitu buka langsung dilihat tugasnya, terus dinilai ya. Paling tidak kita kasih komentar lah. Inilah fungsi fitur komentar pribadi yang di chat ini sehingga nanti anak-anak dia mendapat pesan pribadi dari gurunya gitu. Mereka akan sangat senang dan akan termotivasi dalam belajar. Kalau kita lihat tugas yang dikirimkan anak-anak, ya di sini ada tabel yang diposting di Google Classroom tadi, terus anak-anak nanti menggolongkan apakah dia termasuk sat tunggal atau sat campuran gitu. Ya, di sini juga perlu ditekankan ya. Ini nanti ketika diserahkan sama anak-anak, kira-kira bagaimana model penyerahan tugasnya ini?
Kalau misalnya kopi, apakah dia campuran atau tunggal? Kalau kopi, kalau air ya jelas tunggal ya. Tapi kalau kopi yang sudah, ini kan kopi ini masih ambigu ya. Kopi yang akan disajikan ke kita ini apa? Kopi bubuknya itu maksudnya ya. Kalau kopi bubuk ya mungkin dia termasuk zat tunggal. Kalau gula ya, kalau sabun cair campuran ya, garam zat tunggal ya. Nah, di sini ya di sini juga saya perlu tekankan dengan teman-teman di kelas 4, maksud saya di kelas 5. Ini terkait dengan tugas yang diberikan tanggal 6 April itu tentang zat tunggal dan zat campuran. Ini ada uraian, ada berapa pertanyaan yang ini pertanyaan model begini inilah yang kadang-kadang menjebak anak-anak untuk dia mencari sumber di internet gitu. Nah ini zat tunggal adalah ini tidak semestinya tidak perlu pertanyaan seperti ini. Jadi pertanyaan yang mendorong mereka menggunakan nalarnya adalah misalkan disajikan gambar gitu. Disajikan gambar kalau ini gula, ini kopi, ini sabun, ya ini tergolong zat mana. Atau misalkan sajikanlah beberapa macam zat. Atau kalau tidak disajikan gambar, disajikan aja lah namanya gitu. Nama ini. Atau gula, ada kopi, ada sayur misalkan, ada eh, air sabun. Nah, itu silakan tergolong ke apa dia gitu. Bagi anak-anak kalau konsep itu tidak penting dihafal artinya gitu. Nah, ini penting dipahami oleh kawan-kawan semua. Kalau kita ingin memahamkan konsep kepada anak-anak, bukan mereka hafal tentang arti daripada kata yang dimaksud ini. Tapi mereka lebih kepada bisa menunjukkan bahwa benda itu termasuk golong zat tunggal atau zat campuran gitu. Ketika dia mampu mengenal, mampu mengidentifikasi, berarti dia sudah mengerti artinya gitu. Itu tidak penting gitu arti itu. Nah, kalau itu dijadikan indikator setiap soal, inilah yang akan menyebabkan anak-anak selalu untuk terdorong mencari jawaban di internet. Gitu. Tidak penting ini. Berikutnya kalau kita lanjut ke nomor 7, ke tanggal 7 ya. Kita lihat coba tanggal 7. Ini tanggal 7. Kalau kita lihat tanggal 7, ini kalau di tujuan pembelajaran itu terkait dengan ya, maksud saya di langkah-langkah pembelajaran itu membuat grafik. Ya, terkait dengan data. Kalau kita lihat di proses pembelajaran, ini absen, terus ini. Nah, ini. Kalau tidak salah, guru kelas 5 kemarin menugaskan anak-anak tentang proyek terkait dengan mengumpulkan data penggunaan air ya. Itu kalau tidak salah yang di minggu kemarin itu. Kalau misalkan itu masih berlangsung, ini materi ini sebenarnya masih terkait dengan kegiatan itu. Itu. Jadi masih materi terkait dengan ini kok ini terpotong ini jadinya. Inilah penting teman-teman untuk memahami konsep merdeka belajar itu jangan terpaku pada buku, pada KD dan sebagainya yang ada pada buku. Jadi silakanlah berinovasi ya. Kalau misalkan mesti dijadikan satu selama 1 bulan misalnya itu proyeknya. Kalau itu sudah membuat anak-anak berkompeten dalam hal itu, kenapa tidak dilakukan gitu. Nah, seperti ini kan kemarin kelas 5 jelas-jelas sudah tugasnya adalah untuk anak-anak ditugaskan mengukur meteran air, di mana nanti dari meteran air yang diukur itu anak-anak tahu data dari penggunaan air itu. Terus
Nanti anak-anak didorong untuk berhemat terhadap air. Berikutnya nanti dia kalau di matematika dia akan mengolah data itu. Gitu. Kalau itu masih terkait dengan materi ini, ya itu aja dipakai. Ini kan sudah materi lain ini. Ini yang kadang-kadang bisa membebani anak gitu ya. Jadi anak-anak jadi beban dia. Belum ada proyek, belum ada ini, ya jelas mereka beban sekali. Ya sekali aja proyek itu diselesaikan dengan baik, sehingga nanti mereka dapat membuat laporan, mereka dapat mengungkapkan kira-kira seberapa jauh proses dari kegiatan itu sudah sedang berlangsung, mereka melaporkan kegiatan itu semestinya yang disampaikan di sini. Inilah yang terpaku kepada buku gitu. Ini masih terpaku pada buku ini. Ini mohon teman-teman hampir bukan hanya kelas 5 ya semua. Jadi ini teman-teman kok semua ya kayaknya kok kaku sekali gitu. Nah, susah sekali untuk beranjak dari buku gitu. Sehingga sedikit-sedikit buku, sedikit-sedikit buku. Nah, inilah yang menyebabkan anak-anak itu terpaku. Nah, jangan salahkan kalau anak-anak banyak yang mengeluh karena banyak tugas yang diberikan. Banyak sekali tugas itu, mereka akan protes itu. Kenapa? Karena kalau kita mengacu pada buku, ya itu memang tugas yang diberikan. Karena yang membuat buku memang semakin banyak tugas yang dibuat dalam buku itu, maka bukunya semakin tebal gitu. Jadi kalau si pembuat buku kan supaya bukunya tebal itu yang tujuannya gitu ya. Bukan pada konten. Kalau kita enggak, kalau kita sebagai guru bagaimana memilih konten itu supaya nanti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kompetisi kepada anak itu. Kalau ini kan sama dengan membebani mereka. Padahal tugas yang kemarin aja belum selesai, sudah dinumpuk dengan tugas berikutnya. Padahal itu masih ada hubungannya. Ini mohon dijadikan perhatian untuk minggu-minggu berikutnya. Jangan sampai terulang. Bukan hanya di kelas 5 ya, di kelas 4, di kelas 1, 2, 3. Pokoknya kalau perlu keluar dari konteks buku silakan. Jangan terpaku pada buku ya. Kalau proyek itu misalkan berlangsung 1 bulan, 2 bulan silakan. Yang penting anak-anak itu ketika berakhir proses pembelajaran itu, mereka mampu melakukan sesuatu, mampu memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Itu aja ya. Ini penting untuk diperhatikan. Berikutnya ke Kamis ya, hari Kamis 8 April. Ya, ini PJOK ya. Lanjut ke 9 April. RPP 9 April. Kalau di langkah-langkah itu apa itu tangga nada. Berikutnya menyanyikan lagu gugur bunga. Ya, kalau kita lihat di langkah pembelajaran, nah inilah PJJ. Dalam kondisi PJJ seperti ini adalah tantangan dalam membelajarkan anak, terutama dengan memahami dan mengenal apa itu tangga nada. Ya, ini kalau kita lihat di deskripsi narasi si bu guru ini adalah bagaimana anak-anak itu disajikan sebuah ilustrasi tentang nada gitu. Jadi ada do re mi fa sol la si do maksudnya ya. Tapi kalau seperti ini kan anak-anak nggak kenal juga gitu. Ya mestinya sekarang kalau di Play Store itu banyak ada aplikasi yang seperti piano gitu. Ada aplikasi piano di Play Store. Itu aja anak-anak ditugaskan untuk mengunduh, terus nanti anak-anak itu nanti memperagakan dia mengenal tuts nada itu, ini nada do, ini nada re dan sebagainya, otomatis dia akan mengenal tangga nada. Kalau begini kan enggak apa itu, kompetensi apa yang akan diperoleh dari proses seperti ini kan ada gitu. Padahal di tujuannya adalah mengenal tangga nada. Ini juga perlu teman-teman nanti perhatikan ya. Yang dimaksud itu coba berpikir sedikit ya. Ketika ada model seperti ini coba jangan asal comot materi kalau diposting selesai gitu. Ini kan ini yang
ini dosa kita sebagai guru kan ini di sini letaknya gitu. Kalau begini terus saya kesel gitu ya. Ada yang mau tanggap dengan apa yang saya sampaikan. Semestinya teman-teman itu bisa mencari sebuah apa ya? Mencari sebuah trik mengajarkan anak-anak supaya dia mampu mengenal apa itu tangga nada. Kan berpikirnya kalau nada kan tahu nada ya, nada itu kan do re mi fa sol, sehingga ketika ada atau paling tidak video yang ditampilkan, kalau begini kan ada apa artinya ini tulisan begini, namanya musik ya harus didengar kan, ada telinga yang mendengar itu kalau musik ya. Ini kan SBDP terkait dengan seni ini, kalau disajikan begini, kalau literasi mungkin cocok. Nah, ini perlu juga menjadi bahan pemikiran kawan-kawan supaya jangan mentok dengan apa namanya ya, dengan pemahaman yang sudah usang seperti itu masih dipertahankan hingga kini, karena ini PJJ masalahnya. Dan walaupun tidak PJJ, tatap muka pun mestinya harus seperti itu. Ketika mengenalkan tangga nada, paling tidak anak-anak itu diajak main suling lah kalau gurunya tidak bisa. Ya seperti itu tadi. Sekarang aplikasi sudah banyak, ya anak-anak ditugaskan. Atau mungkin eh, seperti saya contohkan dengan guru kelas 3 kemarin itu, kita buat sebuah gelas diisi air, terus gelas pertama sampai gelas ke-7 misalkan airnya diisi dengan ketinggian yang berbeda, sehingga itu kita ibaratkan mulai dari nada do dengan air yang sedikit, gelas yang sedikit, nada do, gelas yang berikutnya, ya itu. Sehingga anak-anak itu mengenal gitu. Kan lebih hebat lagi ketika anak-anak bisa membuat sebuah alat yang memiliki nada berbeda nanti ketika hasil. Maka dari itu, teman-teman guru ini jangan hanya begitu lihat materi langsung comot, langsung posting. Ini pentingnya untuk memandirikan diri bebas dari tekanan buku teks. Karena buku teks itu kadang-kadang menjebak kita yang tidak sesuai dengan materi atau sesuai dengan, apalagi sekarang yang merdeka belajar begini ya. Sebetulnya kita dapat mengajarkan anak-anak supaya bisa lebih bebas dalam upaya mereka belajar sendiri maksudnya. Ini kan sama dengan mengekang itu, seolah-olah buku itu yang sakti ya. Jadi seolah-olah buku itu yang menentukan arah belajar itu kemana. Padahal yang menjadi sumber belajar, menjadi yang penting itu guru adalah sumber belajar sebenarnya ya. Nah, dan anak-anak nanti ketika selesai belajar ada memiliki sebuah kompetensi tertentu yang betul-betul bermanfaat ketika mereka nanti setelah belajar itu mereka punya kesan gitu bahwa mereka sudah belajar sesuatu. Ini perlu juga disempurnakan ya. Kalau berikutnya adalah hari Sabtu. Hari Sabtu ini terkait dengan evaluasi. Nah, ini saya tanda tanya juga. Kalau di sini soalnya ya mungkin sudah ada upaya untuk membuat anak-anak berpikir kritis ya. Tapi kalau tadi ada materi tangga nada, di sini juga ada tadi. Ya, mestinya juga di sini ada ya. Jadi materi tangga nada di sini. Ya, pertanyaan nomor 3 ini pilihan ganda biasa apa kompleks ini? Dari program tersebut kita dapat belajar bahwa air sangat penting bagi manusia, air yang murni. Dari air yang tersebut, satu jenis materi yang ada sebagai penyusunnya. Nih, jika air yang dicampur dengan gula akan tidak larut. Kalau pilihan ganda kompleks yang dimaksud, ini pilihannya lebih dari 5 semestinya, sehingga anak-anak nanti bisa memilih lebih itu. Jadi juga kalau pilihan ganda biasa, optionnya adalah A, B, C, D. Jadi kalau ini dia pilihan ganda kompleks karena dia akan mencentang di sini. Ini mohon diperhatikan ya, perbedaan antara pilihan ganda biasa dengan pilihan ganda kompleks. Ya, teman-teman semuanya, sebelum saya beralih ke kelas 6, mohon diperhatikan. Jadi
setiap langkah-langkah pembelajaran itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Kira-kira tujuannya, kira-kira implikasinya ketika pembelajaran selesai dilaksanakan itu anak itu bisa apa gitu. Jangan kalau seperti yang saya paparkan tadi itu banyak sekali teman-teman yang miss ya. Jadi tidak nyambung antara apa yang dimaksud oleh tujuan pembelajaran dengan kegiatan yang dilaksanakan gitu. Jadi mohon diperhatikan sehingga nanti tidak keterusan seperti itu seolah-olah itu adalah benar sehingga Bapak Ibu seolah-olah tidak apa namanya sudah melakukan hal yang baik padahal itu bisa disempurnakan. Untuk kelas 6 juga masih sama, tujuan pembelajarannya adalah 3 poin di atas adalah tentang sikap, pembentukan sikap. Berikutnya adalah materi yang akan dijabarkan pada setiap pertemuan mulai tanggal 5 April kemarin ya. Kalau kita lihat pembelajaran tanggal 5 April. Ini kok tanggal 8 semua? Oh ya nih. Jadi kalau kita lihat mulai tanggal 5, ini tanggal 5 April. Sabtu, Kamis, Senin. Ini adalah pembelajaran kelas 6 tanggal 5 April. Kalau kita lihat di proses pembelajaran yang sudah direncanakan, jadi ada menonton video, ada memahami buku teks tentang posyandu, ada siswa menggarisbawahi informasi penting tentang bacaan, jadi mencari informasi penting, terus ada, nah kalau kita lihat di materi, di sini ada dialog, ini tanggal 5. Ya, ini juga mohon ini masukan bagi teman guru kelas 6 ya. Kalau di sini sudah ada materi tentang menonton video, sebaiknya di sini posting video gitu. Nah, jadi tidak mau pasir ini apa ada perubahan seperti apa. Semestinya di RPP itu standar. Kalau di sini lebih itu masuk akal. Jadi teman-teman itu mungkin menemukan suatu hal yang perlu dilakukan di kelas sehingga di langkah-langkah itu lebih gitu. Tapi kalau di sini udah ada video, berarti kalau di sini belum, berarti kan ada masalah ini. Kira-kira apa kan di sini alasannya enggak ada. Ini juga terkait dengan memahami buku bacaan. Nah, ini langsung ke poin 3 dia. Siswa menggarisbawahi informasi penting ya dari dialog ini yang dicari. Kalau kita lihat dialognya ini ada sebuah percakapan antara Dino dan Dina terkait dengan COVID-19. Dan nanti informasi penting apa yang dapat diperoleh di percakapan itu ya. Ya bisa, ini sudah lumayan. Cuman yang ini yang saya sayangkan ini kalau di sini kalau misalkan ada video ya hilangkan aja ini gitu. Berikutnya adalah tanggal 6 April. Kita geser di RPP tanggal 6 ya ini. Tanggal 6 kalau kita cek ini sudah ini video tentang hak anak yang masih sering diabaikan. Ini ada maurian materi. Ini coba dibaca. Amatilah lingkungan rumah keluargamu. Apakah di dalam keluargamu ada anggota keluarga yang tidak menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang? Ini maksudnya apa nih? Kok semestinya? Oh iya. Kalau ada, coba jelaskan sebabnya. Ya.
Berikutnya, identifikasi hak dan kewajiban setiap anggota keluargamu. Nah, ini sudah ya, melibatkan orang tua juga sudah. Kalau dilihat di videonya, ini tentang hak dan kewajiban. Hmm. Ya, kalau melihat video yang ditampilkan, semestinya dari video inilah anak-anak itu menganalisis tentang cerita video ini. Kira-kira siapa yang dimaksud tidak memenuhi hak dan kewajiban. Terus tokoh-tokoh apa saja yang disajikan. Ya, jangan-jangan ditonton lagi videonya sebelum diposting. Berikutnya adalah ke hari Rabu tanggal 7 ya. Ini hari Rabu. Ini tentang video juga, ada video pembelajaran. Oh, di sini juga ada video ya. Ini mohon teman-teman ya kalau membuat RPP tolong disesuaikan ya. Ini kok ya kayaknya copy paste semua nih dari langkah awal sampai terakhir ini supaya mudah gitu. Inilah yang kalau kalau model menggunakan RPP yang diketik seperti inilah kelemahannya. Teman-teman terdorong untuk copy paste. Kalau sudah copy paste ya nanti kalau ini dibiarkan aja begitu sehingga di langkah-langkah diabaikan ya. Mestinya di sini kalau misalkan tidak ada di sini hilangkan aja. Kalau ada video ya paling tidak dimuat video. Apalagi di sini terkait dengan materi tentang reklame ya. Ya, namanya reklame kan bisa divideokan itu. Atau kalau reklame itu kan seperti iklan ya. Banyak sekali di pinggir jalan itu misalkan. Kalau itu kalau sekarang pergi aja ke pinggir jalan lalu foto gitu. Anak-anak disuruh pergi ke pinggir jalan lalu memoto sebuah reklame. Disuruh menjelaskan misalkan. Itu topiknya tentang apa, terus bahan yang dipromosikan apa, perusahaan yang mempromosikan apa gitu. Dan itu bisa dimuat di sini gitu. Kalau di sini kan tidak ada itu. Ini kok langsung ke soal AKM ini hari Sabtu. Oh iya hari Sabtu. Hari Rabu ya. Ini Rabu. Membuat poster. Ya sudah. Jadi hari Rabu sudah ada videonya. Cara-cara membuat poster. Tugasnya kalau kita lihat posternya di anak-anak gimana. Ya ini langkah-langkah membuat poster. Ini jawabannya ya ini kalau kita lihat di tugas anak-anak berikutnya.
Nah, ini salah satu bentuk poster buat anak-anak. Berikutnya, ya ini kalau di video kira-kira tuh. Untuk pemilihan video juga mohon diperhatikan, jangan asal sembarang milih video karena yang dibuat temen lain yang di YouTube itu pun tidak belum tentu bagus gitu. Jadi mohon dipilah ya. Karena kalau ketampilan seperti video tadi itu kurang cocok kira-kira untuk mendorong anak supaya bisa membuat poster. Jadi banyak contoh-contoh yang bisa relevan kalau kita tugaskan pada anak-anak supaya bisa mereka langsung dapat membuat poster gitu. Kalau seperti ini, langkah yang efektif sebetulnya dalam menentukan proses belajar cara membuat poster seperti ini adalah teman-teman guru bisa memposting sebuah poster semestinya gitu. Jadi membuat poster tersebut, nah, terus anak-anak nanti bisa mengikuti topik atau cara guru membuat poster itu atau membuat tutorial lah tentang cara membuat poster gitu. Kalau seperti ini kan seolah-olah gurunya tidak mau sedikit repot lah untuk bagaimana membimbing anak untuk membuat poster gitu. Nah, ini mohon banyak sekali hal-hal yang menarik untuk kita simak dan sempurnakan karena walaupun PJJ tapi mestinya hal-hal seperti itu bisa gitu. Kalau kita lihat di Google, kalau kita ketik di sini cara membuat poster, nah di sini banyak sekali. Kalau apalagi kita cari video gitu misalkan, cara membuat poster online, ini cara membuat poster. Nah, ini banyak sekali. Misalkan ini ada tutorial seperti ini. Kita tonton. Ntar ini ada iklan.
Ya. Nah, itu banyak sekali tersedia tutorial tentang cara membuat poster ya. Jadi sekarang karena fasilitas di anak-anak itu dia pakai HP, jadi tugaskan saja sama anak-anak untuk membuat poster lewat HP. Jadi tidak, kalau di sini kan pakai buku gambar. Nah, ini teman-teman guru ini mesti juga terbuka wawasannya ya. Poster itu kan bisa dibuat dengan HP yang dibawa. Nah, dengan cara hanya mengedit foto yang seperti ditampilkan tadi itu. Di foto lalu dikasih kata-kata atau di gambarnya yang dicari yang seperti apa itu. Bisa. Lanjut ke hari Jumat. Hari Kamis dulu ya. Kalau hari Kamis ya di sini juga ada tentang materinya kalau di tujuan pembelajaran tentang ya di sini kegiatannya Google Meet tentang data ya kalau nggak salah. Jadi mengolah data, mencari modus data tunggal. Nah, ini. Kalau ini seperti yang saya sampaikan kemarin, kira-kira teman-teman ini ngerti apa enggak ya? Data ini tolong saya tekankan sekali lagi. Data ini akan lebih relevan jika anak-anak itu mencarinya sendiri gitu. Ya, mencarinya sendiri. Ini kan data yang sudah disajikan oleh guru. Data yang sudah disajikan begini kalau itu nanti kurang dia bermakna data seperti ini. Karena data ini kira-kira ini ya, mereka akan melihat sebagai angka-angka gitu aja. Tapi kalau data yang mereka cari sendiri, misalkan dari mengukur panjang buku yang mereka punya di rumah ya. Jadi setiap buku mereka ukur panjangnya, misalkan ada 10 buku mereka panjangnya ukur, terus nanti dikumpulkan datanya sehingga nanti mereka dapat mencari berapa rata-rata panjang buku yang paling banyak berapa. Ini dapat kok ditugaskan anak-anak untuk berkreasi gitu. Jangan hanya terpaku pada teks seperti ini seolah-olah teman-teman kok nggak bisa mikir gitu, nggak bisa mencari solusi ya, jalan keluar kira-kira gimana cara membelajarkan anak-anak supaya anak-anak itu betul-betul mampu memaknai proses belajar yang diselenggarakan. Inilah kesulitan kita ya. Jadi teman-teman masih rada bingung mungkin ya maksudnya apa gitu. Berikutnya tanggal hari Jumat, lecek. Ini mohon diperhatikan, tidak hanya kelas 6 tapi kelas yang lain juga mohon. Berikutnya tanggal 9 itu PJOK ya. Terus lanjut ke hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah bentuk ya ini soal. Nah, ini sudah ada soal, terus memang sih saya sudah menegaskan pada teman-teman untuk membuat jenis soal AKM gitu, yang bernuansa AKM, tapi tanpa proses pembelajaran yang sifatnya itu tadi ke problem based learning, project based learning, ya pembelajaran yang bermakna, akan susah mereka menjawab soal-soal model beginian. Ini mohon diperhatikan teman-teman. Kalau mereka tidak mengalami proses belajar yang betul-betul bermakna gitu, ketika dihadirkan soal macam beginian dia akan susah jawab. Karena mereka tidak pernah mengalami hal itu. Secara umum saya gambarkan. Jadi untuk guru PJOK dan agama Hindu saya tidak komentari. Saya kira kesimpulannya adalah saya masih perlu meningkatkan kapasitas kawan-kawan semua terkait dengan bagaimana meningkatkan mutu dari perencanaan pembelajaran yang selanjutnya dituangkan ke dalam pelaksanaan pembelajaran yang benar-benar anak-anak itu mengalami proses pembelajaran yang bermakna. Bukan hanya siswanya aktif saja mengerjakan tugas, tetapi
keaktifan anak-anak itu betul-betul bermakna. Contoh yang paling singkat misalkan yang dapat teman-teman pahami itu adalah bagaimana misalkan ketika data yang disajikan itu diperoleh dari bagaimana pengalaman dia mengukur, misalkan mengukur debit air, mengukur panjang buku, mengukur tinggi badan dan sebagainya. Ketika itu diolah menjadi sebuah analisis data yang sederhana seperti rata-rata, modus dan sebagainya itu akan lebih bermakna bagi anak-anak dan dapat menjelaskannya. Jadi data itu punya arti. Kalau hanya sekedar di angka itu disajikan, angka begitu rupa. Kalau di soal sih masih mending bisa ya. Kalau di soal masih bisa. Tapi kalau di proses pembelajaran itu mohon sekali lagi jangan langsung dikasih tugas begitu aja. Apalagi tugasnya adalah silakan lihat buku sekian sampai buku sekian. Ini tidak mendidik karena saat ini yang namanya merdeka belajar teman-teman mestinya bisa mengoptimalkan kemampuannya. Ingat tujuan pembelajarannya apa gitu. Sehingga ketika tujuan pembelajaran tahu, kompetensi anak-anak yang ingin dikembangkan apa. Ketika kompetensi yang ingin dikembangkan adalah A gitu misalkan, maka kita sudah mempunyai langkah-langkah untuk bisa mencapai kompetensi itu. Misalkan ketika ingin kita mengembangkan kompetensi anak-anak dalam hal mengukur gitu misalkan. Atau mengenal tangga nada seperti tadi. Ya, kalau mengukur kan pasti kita menugaskan anak-anak mengambil penggaris dan membandingkan dengan penggaris itu dengan benda yang akan diukur. Kalau misalkan anak-anak ditugaskan untuk mengenal tangga nada, ya paling tidak anak-anak dengar nadanya itu langsung. Ya nada do seperti apa, nada re seperti apa, do re mi dan seterusnya sehingga anak-anak itu tahu nada itu, perbedaan tangga nada itu. Kalau disajikan, kalau di anak-anak ditugaskan, kalau kompetensi yang ingin diwujudkan adalah anak-anak mengenal tangga nada, tapi kalau penugasannya adalah dalam bentuk deskripsi, deskripsi yang hanya menguraikan tentang bagaimana anak-anak itu tentang nada do itu satu, re itu dua. Sampai kapanpun anak tidak mempunyai kompetensi tentang nada itu. Nada itu adalah kepekaan insting seni gitu ya. Ini teman-teman mohon diperhatikan, ngerti itu kompetensi itu apa itu. Kayaknya kok ini mundur ini tidak ada kemajuan. Bukan hanya kepada guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi semuanya gitu. Teman-teman ini mohon ini adalah ketika kita diberikan mandat untuk memerdekakan diri dulu dalam proses belajar itu. Dan saya sebagai kepala sekolah juga diberikan kewenangan untuk bagaimana mengembangkan kemampuan kita bersama dalam memajukan pendidikan lewat mengembangkan mutu pembelajaran di kelas utamanya dulu. Ini mohon diperhatikan itu. Ya, nanti mungkin setelah galungan kita rapat untuk membahas hal ini penuh gitu supaya ada semacam penyegaran bagi kawan-kawan supaya tidak terpaku hanya pada langkah-langkah itu. Jadi mubasir, jadi penjelasan yang saya berikan berhari-hari itu, jadi seolah-olah tidak ada maknanya ya. Kalau masih seperti ini modelnya, apalagi nanti tatap muka ya, saya tidak bisa pantau selalu kegiatan teman-teman di kelas. Ini lebih parah lagi nanti. Mumpung kita masih dalam proses PJJ, jadi langkah-langkah teman-teman itu masih saya bisa pantau lewat Google Classroom. Makanya nanti ketika proses pembelajaran tatap muka pun teman-teman nanti masih menggunakan ini, menggunakan Google Classroom, menggunakan karena tatap muka pun hanya sebentar gitu, mungkin hanya 1 jam 2 jam karena tatap muka terbatas masalahnya, 1 jam 2 jam sehingga nanti begitu ini ya rencana pembelajaran tetap kita tuangkan di Google Classroom dengan di posting di situs sekolah gitu sehingga nanti kita dapat pantau, kita dapat sempurnakan. Ini demikian Pak Ibu uraian panjang dari refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya peduli dengan bagaimana supaya kita bersama-sama meningkatkan kemampuan kita. Ya, karena tanpa kita ingin berubah ke arah yang lebih baik, kita tidak akan pernah mencapai hal yang baik. Karena tujuan yang kita tetapkan kalau itu tidak diupayakan untuk diraih,
hanya tujuan aja nyentok, itu tidak ada yang upaya untuk kita sampaikan atau kegiatan yang kita lakukan untuk meraih tujuan itu, ini sama dengan mubazir juga gitu. Bapak Ibu sekalian, saya jadi apa namanya? Sedikit berpikir mungkin perlu strategi baru bagi saya untuk membimbing kawan-kawan karena dari sekian proses pembimbingan yang saya lakukan ini kok mentok lagi nih, banyak sekali yang miss. Walaupun soal AKM sudah berhasil Bapak Ibu buat, tapi di proses ini belum mencerminkan ke arah itu, ya, belum mencerminkan ke arah itu. Karena soal AKM itu akan bisa dijawab jika proses langkah-langkah ini betul-betul nanti bisa terlaksana dengan baik. Demikian dari saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apapun yang saya lakukan dalam refleksi ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja kita. Ya, karena kapan lagi kita bisa berbuat yang terbaik untuk pendidikan kalau tidak saat ini gitu. Karena inilah momen yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, dalam masa peralihan ini adalah kesempatan untuk belajar lebih giat sehingga kita menjadi guru profesional yang layak kita banggakan gitu. Sehingga kita akan berbangga diri menjadi seorang guru profesional. Bukan hanya sebutan saja guru profesional tapi isinya kosong melompong, tapi memang kita terisi benar. Demikian dari saya, sekian, terima kasih.